Seneng tambahan dari. Iya, kalau nggak kan harus dicarikan ya sudah ya. Tapi bahaya. Kalau dia menang. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu benci. Ayat 62. Surat nomor 29. Surat nomor ain yang terakhir. Surat Innama ayat 24 62 bisa terjemahnya seorang dia sedikit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza istamtanuka li ba'di sha'nihim fa'dal liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Inna Allaha ghafurur rahim. La taj'alu ma'a rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dhan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun faqad jaa'u dzulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalina tattabawha amiyahumma alayhi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurur rahima. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa zalimuna in tattabi'una illa rajulan masrura. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Tambah rezekinya. Biasanya pas buka ini pasti Anak untuk saya itu anak itu asep. Anak asep. Innamal mu'minuna hanyalah orang-orang yang Beriman. Orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu, Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan Rasul. Wa idza kanu ma'ahu, apabila ia bersamanya, maksudnya bersama Rasulullah, ala amrin jami, Ini siapa tuh? atas satu perkara secara Ngerti. bersama-sama, Kok bisa ngerti itu? lam yadhabu hatta yasta'dilu, tidak akan pergi sehingga meminta izin. Ngerti Pak. Saya Jadi tidak kalau ngerti. seorang mukmin itu ketika bersama Rasul dalam sebuah keperluan, mungkin sedang dalam kajian, mungkin sedang
Lagi kok wilayah mungkin sedang berperang tidak akan meninggalkan Rasul tanpa minta izin. Kalau pergi tanpa minta izin itu namanya mencuang, bolos, melepat, menghilang. Orang mukmin itu yang diajarkan adalah sopan santun kalau meninggalkan sebuah majlis, khususnya majlis bersama Rasulullah itu dia bertanggung jawab sampai selesai. Ini Rasul sedang mewakili utusan Allah berbicara dengan umat Islam. Ulama-ulama mengajarkan kepada kita di dalam berbagai macam ulasan imam ahli tafsir, kalau kita di dalam satu pertemuan, perkumpulan bersama ulama, jangan pergi meninggalkan ulama. Sedang genting, pergi, mecueng, jangan. Tungguin. Jadi termasuk kajian kayak gini, kalau kita ada keperluan, minta izin. Jangan diem aja langsung pergi. Ngilang-ngilang di semua, kayak hantu. Jangan, itu namanya tidak berakhlak, tidak punya adab. Jadi tungguin. Rasulullah berkata, kamu dalam satu kajian, kemudian sudah selesai, malaikat itu berkata, kum ghafarta, bangkit, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita kajian sudah selesai, mulai. Jangan tetap diam di sini, iya pulang. Jumpai keluarga, jumpai istri, apalagi yang istrinya 2. Jadi sama sekali itulah tata sopan santun di dalam majlis ya. Tadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul wa idza kanu ma'ahu, kalau dia bersama Rasulullah ala amrin jami'in, dalam suatu perkara jami'in, bersama-sama, berjamaah, lam yadhhabu, tidak akan pergi, hatta yasta'dzinuhu, sehingga meminta izinnya. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin terhadapmu wahai Rasul, orang-orang itu adalah alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Memang ada sahabat yang, Rasul, saya ada hajat, saya mau pulang dulu. Rasul izinkan. Ya Rasul, saya ada hajat. Nah, tapi ada kalanya ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan sesuai dengan Rasul. Jadi ada yang setiap berjamaah pamit jemput anaknya. Jadi rutin jemput anaknya. 5% ikut pengajian, 95% jemput anak. Ya. Apa ada contohnya itu? Fa idza sta'dzanuka li ba'din sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Fa idza sta'dzanuka, maka apabila ada yang meminta izin terhadapmu Muhammad, li ba'din, bagi sebagiannya, sya'nihim, sesuatu, fa'dzan liman syi'ta, maka izinkan sesuai yang engkau kehendaki. Jadi Rasulullah SAW itu diberikan otoritas untuk mengizinkan orang tertentu dan tidak mengizinkan orang tertentu, ya, sesuai dengan kebijakan seorang Rasul. Dulu Rasulullah SAW ada suatu saat perang, Rasulullah mengizinkan Utsman bin Affan tidak ikut berperang. Ya Rasulullah, saya mau ikut berperang tapi istri saya sedang sakit. Rasul berkata, ya, kamu tidak usah ikut berperang. Tapi ada orang yang, Rasul, saya mau izin tidak ikut berperang. Kenapa? Kompor belum tak matiin. Nah, istri saya sedang ngidam. Ya, itu diizinkan apa tidak, Allah memberikan keleluasaan terhadap Rasul. Jadi kalau pada suatu saat kita dalam satu perjuangan, kemudian ada komandan umat Islam itu sedang memimpin,
kemudian kita berhalangan, minta izin. Maka komandannya umat Islam itu bisa mengizinkan, bisa tidak. Nah kalau semuanya izin terus bagaimana? Tentaranya habis. Yang tersisa tinggal 2 orang, kan repot. Jadi begitu. Wastaghfir lahumullah, dan istighfarlah untuk mereka, mohonkan ampun untuk mereka Allah. Mintakan ampun kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu termasuk dianjurkan untuk memohonkan ampun terhadap umatnya. Dan Rasulullah SAW itu seorang Rasul yang paling prihatin terhadap umat Islam. Jangan sampai kamu kepleset, jangan sampai kamu tersesat. Maka peganglah agama dengan sungguh-sungguh. Maka banyak riwayat Rasul itu banyak mencari sahabat, bertanya, kamu ada masalah apa? Maka Rasulullah sering bertanya kepada sahabat. Maka sampai pada suatu saat ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya orang A'jam. Saya lapar, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Saya minta sedekah. Rasulullah berkata, aku tidak mempunyai sesuatu untuk saya sedekahkan kepada engkau. Aku minta maaf. Coba kamu cari sahabat yang lain. Tatkala orang itu sedang pergi mencari sahabat, sampai di depan pintu, Rasul berkata, fulan, kemarilah. Aku masih punya 1 ekor kambing di belakang Jabal Kubais yang ini. Aku naruh kambing bercorak hitam putih. Carilah, kalau di sebelah balik gunung itu ada kambing, itu punyaku. Coraknya hitam putih. Ya Rasulullah, kalau gitu saya ke sana. Waktu dia balik, ya Rasulullah, kambing yang hitam putih itu banyak banget. Sudah berapa lama Rasulullah meninggal? Sudah lama, setahun lebih. Jadi kemungkinan kambingnya sudah beranak pinak. Boleh saya ambil ya Rasulullah? Ya kalau coraknya hitam putih kira-kira anak-anaknya itu. Ambil dah. Diambil, ternyata 400 ekor lebih. Coba kalau yang sedekah kita. Jiko siji wae liyane gorene. Jadi Rasulullah modelnya kayak begitu. Jamaah sekalian, kemudian ayat yang kedua, ini sangat penting. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Nah, ini penting. La taj'alu du'a ar-rasuli, janganlah engkau menjadikan seruanmu terhadap Rasul itu bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau memanggil Rasulullah SAW itu seperti kalian memanggil kalian dengan teman-temanmu sendiri. Jadi kita disuruh sopan santun yang kedua itu, kalau manggil Rasul itu jangan mat seperti manggil temannya sendiri. Kalau kita manggil teman kita le, ya, masih mending. Muhammad itu tidak boleh kita panggil sembarangan. Jadi maka jamaah sekalian bahagia, banyak orang yang sangat keberatan waktu kita ada ustadz-ustadz yang memanggil Rasul kita itu seenaknya sendiri. Muhammad diutus oleh Rasul, oleh Allah SWT berdakwah kepada kita. Itu banyak ulama-ulama yang menafsirkan ini, Anda tidak sopan terhadap Rasul. Muhammad siapa? Mat Ra'i apa Mat Salim apa? Panggillah. Nah, maka ada yang diajarkan oleh di dalam hadis-hadis itu, panggillah ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau pakai ya itu la. Ya Rasulullah. Kalau tidak pakai ya Rasulullah. Kalau pakai ya Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah engkau menjadikan panggilanmu terhadap Rasul itu di antara kamu seperti kamu memanggil sebagian kamu bagi sebagian yang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh mengetahui dia Allah orang yang sembarangan dari kamu
di dalam soal pergaulan seru menyeru itu. Jadi itu tadi yang kita diajarkan itu memanggil Rasulullah. Kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari, kalau memanggil orang yang lebih tua dari kita, panggillah Pak, Tuan, jangan manggil namanya. Termasuk jamaah sekalian berbahagia, ada di antara kita yang sering ejek-ejekan sama teman yang dipanggil orang tuanya. Kalau di sekolah sering anak-anak itu manggil temennya itu yang dipanggil bapaknya. Ayahnya namanya Saleh, anaknya namanya Said. Teman sekelasnya Said yang dipanggil Maileh. Ya. Nanti yang dipanggil Saleh ndak suka. Temannya namanya Bambang, ayahnya namanya Agus. Gus, Mai Gus. Orang tua yang sedang makan enak di rumah keselek. Ya, jadi itu bagian dari adab di dalam pergaulan, memanggil orang yang lebih mulia. Lebih mulia itu indikasinya ilmu, indikasinya ketuaan, indikasinya senioritas. Kalau di dalam Islam itu sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam pertama itu disebut as-sabiqunal awwalun. Orang yang masuk Islam duluan itu dihormati. Walaupun di dalam agama Islam itu tataran, strata, level manusia itu sama saja. Iya, sama saja. Jadi Islam menghargai manusia sama. Cuma di dalam adab sopan santun, panggil memanggil, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, orang yang lebih senioritasnya, orang yang pangkatnya di atasnya, atau orang alimnya, muliakan dia. Jadi itu ajaran. Dulu Rasulullah SAW pada suatu saat mengangkat Amru bin As untuk memimpin sebuah pasukan. Jadi di sebuah perkampungan Badui itu terkenal musuh Islam. Maka Rasulullah SAW menunjuk Amru bin As untuk memimpin pasukan Islam menyerang pasukan di sana. Berangkatlah pasukan itu, isinya 300 orang berangkat. Yang mimpin Amru bin As yang baru masuk Islam 3 bulan. Anak buahnya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, pokoknya dedengkot. Maka begitu berangkat, tapi yang namanya Umar bin Khattab yang merintah Rasulullah tetap semua taat. Abu Bakar As-Siddiq taat, semua taat. Tatkala masuk di sebuah pegunungan, dingin sekali. Maka orang pada buat api unggun. Amr bin As berkata, panggil semua ketua regu, dilarang menyalakan api. Umar bin Khattab marah ini. Kamu ndak tahu nih. Hei Amr bin As. Tapi Abu Bakar megangi pahanya Umar. Diem. Itu orang yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pemimpin. Harus taat. Ya. Karena Umar bin Khattab taat sama Abu Bakar As-Siddiq. Dingin. Kemudian sesudah itu, sehingga sampai pagi tidurnya menggigil, tidak ada api unggun. Besok sebelum subuh sudah bangkit, habis sholat tahajud, subuh langsung menyerang. Orang yang beriman itu sebelum subuh sudah bangun. Ahli surga itu sebelum subuh sudah bangun. Kita sebelum subuh sudah bangun belum? Itu pertanyaannya. Kita ini ahli surga apa enggak? Itu. Mosok orang soleh setiap hari ngaji jenggotnya panjang, subuh itu. Iya, mau subuhan istrinya nanti toh bang. Iya. Begitu sholat subuh selesai, berangkat serbu. Badui ini kocar kacir bubar. Tatkala mereka pada lari, Umar bin Khattab serukan, kejar, tangkap dia. Tapi Amr bin As tidak boleh nangkap, diam sini. Rasulullah SAW memerintahkan kita hanya suruh menyerang untuk membuat kejutan supaya mereka takut. Umar bin Khattab mau marah nih. Amru
anak kecil, cindil lapang. Tapi Abu Bakar megangi, itu orang pimpinan pilihan Rasulullah. Rasul tidak akan salah. Oh iya, dia. Sudah selesai perang, dapat harta rampasan sedikit, pulang menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum. Amru bagaimana? Sukses. Rasulullah salami, selamat, terima kasih. Umar berkata, ya Rasul, ada beberapa kalimat saya ingin ajukan pertanyaan. Oh ya, apa? Saya kecewa dengan monyet ini. Berbicaralah yang baik, ini orang yang dipilih oleh Rasulullah. Itu kata Abu Bakar. Abu Bakar itu walaupun levelnya tinggi, tapi dia tetap sopan ya. Berbicaralah pelan, hati-hati. Ini orang yang dipilih Rasul. Ya Rasulullah, saya kecewa sama orang ini. Dingin kita ngidupi api unggun, dia tidak kasih. Kan kita sampai pagi gigil. Yang nomor 2, lawan sudah kita serbu, mereka kalah. Saya kejar mau nangkap pemimpin-pemimpin, dia tidak ngasih. Oh ya, Amru, berikan penjelasanmu. Ya Rasulullah, jumlah kita ini sedikit. Kita hanya membawa pasukan 300. Kalau kita buat api unggun, lawan tahu siapa yang kemah di sana itu. Nanti kita diserbu, repot kita. Ya, benar. Yang kedua, kenapa kamu tidak kejar dia? Ya Rasulullah, jumlah mereka sangat besar, lebih dari 3.000 orang. Kalau kita ngejar cuma 300, nangkap 300, mereka baru tahu, loh, lawannya cuma sedikit toh. Dia manggil temannya, kita diserbu, habis kita. Oh betul. Rasulullah SAW itu cerdas, memilih orang yang tepat. Nah ini judulnya adalah walaupun Umar bin Khattab, walaupun Abu Bakar As-Siddiq itu tetap taat kepada pemimpin yang memang sudah dipilih. Dengan catatan pilihannya sudah benar, sesuai dengan ajaran akal. Ya, kita sekarang kembali ke surat An-Nahl. Kemarin surat An-Nahl itu nanggung. Surat 16. Ayat 98. Kalau Quran yang kuning ini 222. Hmm? 98 ya. 98 apa 97? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari jenis laki-laki ataupun perempuan. Jadi jamaah sekalian, orang laki-laki memang harus beramal soleh, orang perempuan juga harus beramal soleh. Kalau ayah rajin beramal soleh, istrinya enggak, berarti ayah bakalan masuk surga, istrinya enggak. Kalau ibu rajin pengajian, ayahnya imbas-imbis tidak pernah ngaji, ibunya masuk surga, suaminya enggak. Jadi man amila sholihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal soleh dari jenis laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia itu orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh-sungguh kami akan menghidupkan mereka hayatan thayyibah, dalam kehidupan yang baik. Insyaallah orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, kalau senantiasa beramal soleh, Allah akan mengarahkan kepada kehidupan yang baik. Anaknya baik-baik, sumber rezekinya selalu baik-baik, pergaulannya baik-baik, ya begitu. Tapi kalau kita macam-macam, sering belok kanan, sering belok kiri, berbuat baik sama maksiat campur, ya repot. Ahli sholat tapi juga ahli maksiat, seneng sedekah tapi juga seneng
ngulo. Iya. Senang mengambil hak orang lain. Iya. Ada teman cerita, saya punya teman orang yang mulia sudah kaya raya. Komisi saya itu loh dimbat sama dia. Itu kaya apa? Bagaimana? Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan membawa dia pada kehidupan yang baik. Insya Allah orang yang senantiasa amal soleh, negerinya pun baik, sawahnya baik, panenannya baik. Iya begitu. Siapa yang berkata? Allah, janji Allah, insya Allah hak. Terus walanadziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan pahala bagi mereka, kami akan memberikan balasan bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekedar mereka kerjakan. Amal kita cuma 1000, Allah nanti mengembalikan tidak 1000. Mungkin kali 10, mungkin kali 100, mungkin kali 700, mungkin kali kita tidak bisa ngitung. Jadi begitu. Jadi insya Allah kelihatannya amalan kita itu hanya sekedar kecil-kecilan, tapi Allah nanti akan balasannya gede-gedean. Wong seorang sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, sholat pahalanya seberapa ya Rasulullah? Ini orang-orang yang mengejar pahala ini. Kita sholat tuh pahalanya seberapa? Rasulullah berkata, kalian sholat 2 rakaat. 2 rakaat tidak disebutkan subuh apa-apa, tapi kalian sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat sunat saja. Itu pahalanya lebih hebat daripada sekedar dunia dan seisinya. Bagaimana? 2 rakaat saja. Loh, Allah itu apa mampu? Mampu. Jamaah sekalian, dalam suatu saat ada nabi namanya Nabi Idris. Nabi Idris itu keturunan Nabi Adam sudah 6 generasi. Nabi Idris itu kenapa disebut Idris? Idris itu karena asal katanya dari darosa yadrusu, darsan. Idris itu orang yang senang belajar. Jadi orang yang senang mengaji, orang yang senang belajar itu dicintai Allah. Maka sampai Idris itu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya ingin melihat surga. Diajak melihat surga. Ya Allah, saya ingin melihat neraka. Ya. Begitu Nabi Idris itu melihat surga, pingsan. Lihat gantengnya malaikat. Penjaga surga itu apa? Malaikat apa? Begitu melihat gantengnya malaikat Ridwan, semaput. Wah, malaikatnya tinggi, besar, gagah, bersih, berseri-seri. Wah, pingsan. Lihat indahnya surga, pingsan. Nabi Idris. Tapi begitu dia minta melihat neraka, begitu lihat seremnya malaikat itu semaput juga. Ya, jadi manusia itu serba salah. Lihat yang sangat hebat semaput, lihat yang mengerikan semaput. Gaweane mung semaput dan Nabi Idris. Jadi jamaah sekalian bahagia, Nabi Idris menyaksikan surga itu luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan. Di surga tidak ada ngantuk. Jadi yang ngantuk-ngantuk ini di surga tidak ada. Iya. Di surga tidak ada. Di surga itu pipis tidak ada. Beol tidak ada. Masuk di surga beol tidak ada. Di surga tidak ada yang nangis. Semuanya serba gembira, indah, capek tidak ada. Kan banyak orang mengeluh, Pak Ustadz, saya itu belakangan itu kalau bangun subuh itu rasanya berat sekali, capek sekali. Tidur itu rasanya nikmat sekali. Iya, makin tambah umur tidur semakin nikmat. Lama-lama tidur terus. Tidur terus di mana? Iya. Umur 60, 65, tidur mau bangun tahajud rasanya capek pinggang. Iya, setan itu. Tetap bangkit, cepet bangun. Iya. Capek, iya. Suatu saat kita akan capek terus. Dan makanya suatu saat tidak usah bangun, dah diantar ke kuburan sana. Iya. Ayat berikutnya. Fa idza qara'tal Qur'an,
Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Faida itu kalimat sesudah orang mengerjakan sesuatu. Itu fa. Kalau kamu mau sholat, maka basuhlah mukamu. Kalau kamu memulai sholat, maka bertakbirlah. Yaitu lagi, man amila sholihan, kalau kamu beramal soleh, dimulai fa, maka. Kamu beramal soleh, maka lanjutannya adalah, maka apabila kamu membaca Quran itu hanya bagian dari amalan yang dicontohkan di depan tadi. Kalau kamu baca Quran, bacalah ta'awudz, mohon perlindungan dari Allah yang maha, dari setan yang terkutuk. Kenapa setan terkutuk? Kenapa Allah memberikan semacam identitas kepada setan itu terkutuk. Nah, ini nanti saya akan membahas mengenai setan. Tapi sudah adzan. Insyaallah besok kita ketemu hari Rabu membahas godaan setan. Kenapa kok kita harus berlindung kepada Allah dari setan tuh ngeri. Bisa membuat kita cilaka. Mulai kita lahir sampai sakaratul maut, setan tuh ngincer kita. Iya. Maka kalau ada keluarga kita sakaratul maut, tungguin, jangan tinggalkan, supaya jangan sampai. Ya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.